Salam, salam patunggilan. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga pada hari ini. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa ibadah keluarga lewat keluarga kita masing-masing atau kelompok kecil kita. Sebelum kita jauh masuk dalam ibadah keluarga pada hari ini, mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk setiap penyertaan yang Tuhan berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, napas kehidupan yang boleh kami lakukan. Kami terima kasih dari Tuhan pada hari ini. Terlebih Bapa, pada hari ini kami membangun ibadah keluarga bersama dengan keluarga Jemaat Cangkring. Berilah kami tuntunan kasih Tuhan. Engkau menyertai kami di dalam membangun ibadah. Engkau kuasai di setiap hati kami. Bapa, pada hari ini kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Bapa, senantiasa Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah ini kami serahkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan dengan menyanyikan kidung kontekstual nomor 8 bait 1 dan 2 Sembah Bekti. Bapak, Ibu, dan saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari-hari yang telah kami lalui Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dan membimbing kami. Engkau mencurahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, di hari-hari yang telah kami lalui ini pula, banyak hal yang kami lakukan tidak seturut
dengan kehendak Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan, seringkali menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Seringkali Tuhan kami melakukan semua ini dengan sengaja, dengan kami sadari Bapa, kami hanya manusia yang lemah, kami sering mendukakan hati Tuhan. Bapa yang di sorga, di kesempatan hari ini Bapa, kami mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunan dari Tuhan. Engkau menguduskan dan menyucikan kami sehingga Engkau melayakkan kami pada hari ini. Engkau melayakkan untuk membangun ibadah keluarga bersama dengan warga jemaat-Mu yang ada di Cangkring. Tuhan, terima kasih untuk itu, pengampunan yang telah Tuhan berkati kepada kami, sehingga pujian dan penyembahan kami pada saat ini layak untuk kami haturkan kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, pada hari ini kami boleh layak untuk membaca firman Tuhan, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh kami pahami dan boleh kami mengerti. Terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta David Prastiawan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah yang keluar dari mulut lidahnya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasai yang setiap kami mendengarkan firman Tuhan. Kuasai ruangan yang kami tempati untuk ibadah ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji kidung Pasamuan Jawi nomor 200 ayat atau bait 1, mugi wraden ing undangno. Sabdeng Allah mulya wa mrasuh ing wadaya. Sabdeng Allah mulya Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih. Berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga saat ini.
di mana kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui kesaksian Alkitab. Saat ini yang menjadi perenungan kita bersama yaitu melalui kitab Amsal pasal 21 ayat 10 sampai 13. Amsal pasal 21 ayat 10 sampai 13 yang demikian pembacaannya. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinga bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari bersama-sama dengan penuh syukur dan sukacita kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kepunyaan Tuhan, dunia baru menjadi judul dari renungan kita pada saat ini. Ada banyak orang yang sekarang mendambakan dunia yang baru, dunia yang lebih aman, lebih nyaman, dan lebih menyenangkan. Pokoknya dunia yang lebih baik dari yang sekarang ini. Manusia mulai memikirkan perubahan-perubahan apa yang bisa dilakukan dalam hidupnya untuk supaya bisa memiliki kehidupan yang baru, yang lebih damai, yang lebih baik. Misalnya saja seorang bernama Elon Musk yang ia membuat sebuah perusahaan yang terkait dengan antariksa yang mana namanya SpaceX, yang tujuannya adalah ia berusaha untuk mencari tempat tinggal bagi manusia di luar bumi, yang sekarang ini mencoba untuk membuat pesawat luar angkasa supaya bisa membawa manusia ke planet Mars. Dan menurut perkiraannya tidak sampai 10 tahun mendatang ia yakin bisa untuk membawa manusia ke planet Mars dan untuk tinggal di sana. Perubahan yang berusaha ia lakukan karena mencari dunia baru yang lebih baik dari yang sekarang. Atau bahkan mungkin di tengah-tengah kehidupan keluarga kita yang lebih personal, yang lebih pribadi, banyak orang berusaha untuk menempuh berbagai cara supaya kehidupannya itu bisa ideal, sesuai harapan, sesuai dengan impiannya. Dunia baru yang mana menjadikan ia bersama keluarganya lebih bahagia. Ada yang berusaha keras, kemudian jalur politik, misalnya menjadi politisi, pejabat politik. Ada yang kemudian berusaha untuk mewujudkan dunia baru yang lebih baik dengan cara ia mencoba untuk mengkritisi hal-hal buruk yang misalnya dilakukan oleh pemerintah. Ada yang melalui demo dan sebagainya. Ada juga yang kemudian bekerja keras supaya keluarganya, supaya kehidupannya bisa baik, bisa ideal. Siang malam bekerja keras untuk hidup yang lebih baik. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, seringkali dunia baru yang diusahakan itu adalah dunia baru untuk dirinya sendiri atau keluarganya sendiri. Jika perlu untuk mewujudkan dunia yang ideal, dunia yang baru tadi, itu bahkan
tidak apa-apa kalau harus mengorbankan orang lain. Seringkali yang terjadi adalah demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penulis kitab Amsal dalam bacaan firman Tuhan saat ini menasehatkan kepada kita bahwa mewujudkan dunia baru yang utuh, yang ideal, mestinya bukanlah hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi semua orang. Bahkan pada ayat yang ke-13, penulis Amsal menggambarkan bahwa sebenarnya dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, kehidupan akan terus berputar dan bertimbal balik, sehingga satu dengan yang lainnya harus tetap saling memperhatikan. Karena ada kalanya orang berada di atas, ada kalanya ia berada di bawah. Maka dikatakan orang yang menutup telinganya terhadap jeritan sesamanya yang lemah, ia sendiri tidak akan menerima jawaban saat membutuhkan perhatian. Ia tidak akan mendapatkan pertolongan saat menghadapi kesulitan. Dari sini kita bersama-sama menghayati, kita belajar bahwa mewujudkan dunia baru yang ideal bagi semua orang itu membutuhkan kesediaan kita untuk mendengar yang lain. Bukan mendengar sambil lalu tanpa perhatian, tetapi mendengar jerit kesusahan sesama dan mengulurkan tangan untuk menolong. Jadi menjadi jelas bagi kita semua bahwa dunia baru akan nyata jika kita saling mendengarkan. Lebih lagi mulai dari kita terlebih dahulu mau mendengar. Ada konsep tabur tuai di sini. Konsep yang juga pernah dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan dalam salah satu ajarannya. Siapa yang mau mendengarkan, maka ia akan didengar. Siapa yang mau memberi perhatian kepada sesama, maka ia pun akan mendapatkan perhatian atau diperhatikan. Jadi sangat nyata bahwa jika kita mau perubahan, mau supaya dunia ini menjadi dunia baru, dunia yang ideal, penuh dengan kebajikan, saling perhatian, maka kita harus mulai dengan mengubah diri kita terlebih dahulu dari kemauan untuk memiliki dunia yang ideal untuk diri kita menjadi untuk semua orang. Mengupayakan kehidupan yang penuh dengan kebajikan dari yang hanya untuk kita dan keluarga kita, tetapi untuk banyak orang. Kita belajar mengubah diri dengan menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli dengan sesama kita, sehingga kita dapat mewujudkan dunia yang indah bagi semua orang. Kiranya Tuhan memampukan kita semua, memampukan saya dan panjenengan semua untuk bisa mewujudkan kehidupan yang ideal dengan kita berjuang bersama-sama dan tetap percaya bahwa Tuhan Allah pasti akan menuntun dan memberkati kita. Amin. Begitu indah firman Tuhan yang telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, senantiasa dapat kita lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menyertai dan memberkati kita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari pada saat ini kita ucapkan syukur ini, kita iringi dengan menyanyikan
Kidung Pasamuan Jawi nomor 171 bait 1, 2, dan 3. Monggo saos pisungsung. Bapak, Ibu, dan saudara, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memimpin kami ibadah keluarga pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita naikkan syafaat-syafaat kita lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini kami menghadap kehadirat-Mu kembali ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami. Begitu indah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar tadi, sehingga firman-Mu Tuhan Engkau materaikan di dalam hati kami masing-masing, dan Engkau mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahannya Tuhan, senantiasa Engkau berkati saudara-saudara kekasih kami yang telah mempersembahkan persembahan ini di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, senantiasa Engkau berkati. Dan kami juga berdoa yang membawakan persembahan ini senantiasa Engkau berkati pula di dalam pengelolaan persembahan ini, di dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa menjadikan kelebaran kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, dari pusat maupun di pelosok desa, senantiasa Engkau berkati pemimpinnya, sehingga bisa melakukan pimpinannya penuh dengan tanggung jawab dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu di Cangkring ini, senantiasa Engkau berkati di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang mengalami berbagai pergumulan, warga yang sedang sakit, senantiasa Engkau jamah dengan tangan kuasa Tuhan, sehingga saudara kekasih kami ini mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, senantiasa Tuhan sediakan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari jodoh, senantiasa Tuhan sediakan jodoh yang sesuai atau yang seiman dengannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah, baik dari sekolah rendah sampai ke perguruan tinggi, senantiasa Tuhan berkati kesehatan, kemampuan, kepandaian, kecerdasan, sehingga anak-anak kami bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita memuji nama Tuhan, menyanyikan kidung Pasamuan Jawi nomor 427 bait 1, Bekjo Sejati. Marilah kita akhiri ibadah keluarga pada malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya yang demikian. Anugerah damai cinta kasih Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas saudara semua, memampukan saudara untuk bisa berjuang dengan semangat mewujudkan dunia yang baru yang ideal bagi semua orang, kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, disilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.